Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini saya akan mensosialisasikan mengenai LSP STP Bogor, yang nanti akan berhubungan dengan uji kompetensi kawan-kawan semuanya sebelum wisuda. LSP itu adalah kepemilikan dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, STP Bogor sekarang sudah memiliki LSP-nya sendiri. Apa itu LSP STP Bogor? Saya akan menjelaskan lebih detail mengenai LSP STP Bogor. LSP STP Bogor adalah Lembaga Sertifikasi Profesi P1 Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor yang akan menguji kompetensi mahasiswa-mahasiswi STP Bogor. Sedikit penjelasan mengenai P1, LSP itu terdiri dari 3 jenis LSP. Ada P1, ada P2, P3. P-nya itu Party 1, Party 2, dan Party 3. Nah, di sana ada perbedaannya. Yang paling mendasar mungkin di marketnya ya, atau di siapa yang akan mereka uji. Untuk LSPP 1, mereka akan menguji khususnya di bidang pendidikan ya. Di bidang pendidikan, di bidang lembaga pendidikan, mereka akan menguji mahasiswa-mahasiswi atau peserta didik atau siswa-siswi dari lembaga pendidikan tersebut. Nah, untuk STP Bogor, karena kita adalah lembaga pendidikan, maka kita hanya bisa menguji mahasiswa-mahasiswi STP Bogor. Kita tidak bisa menguji masyarakat umum, karyawan hotel, dan lain sebagainya. Sedangkan P2 itu lebih ke perusahaan yang memiliki LSP untuk menguji karyawan dari vendornya. Ya, contoh sederhananya mungkin seperti Pertamina. Misalnya perusahaan Pertamina mereka ingin melakukan kerjasama dengan sebuah vendor, sebuah perusahaan dari luar. Karyawan dari vendor tersebut harus diuji oleh Pertamina. Jadi itu yang P2. Untuk yang P3 itu lebih bersifat LSP yang dibuat bagaikan perusahaan. Jadi dia benar-benar ada akta pendiriannya, ada badan hukumnya dan lain-lain, dan mereka berhak menguji semuanya, baik mahasiswa, karyawan, masyarakat biasa, masyarakat umum, dan lain sebagainya. Nah, LSP STP Bogor itu memiliki P1 karena kita di bawah lembaga pendidikan yaitu Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. LSP STP Bogor telah terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kita sudah resmi diberikan lisensi pada bulan September 2022 oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah, atau disingkat BNSP, adalah satu badan yang berhak mengeluarkan sertifikat atas kompetensi seseorang. Tapi ada perpanjangan tangan dari BNSP. Jadi BNSP tidak menguji, dia hanya memberikan lisensi kepada LSP untuk menguji. Jadi LSP inilah yang akan menguji, nanti akan dilaporkan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi, baru nanti akan dikeluarkan sertifikat dan diprint oleh LSP tersebut. Nah, jadi kita sudah resmi memiliki LSP dan diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau disingkat BNSP. Ya. Salah satu kelebihan dari LSP STP Bogor adalah skema-skema kita berstandar ASEAN. Ya, sekarang sudah saatnya di bidang pariwisata, semua LSP-LSP di bidang pariwisata harus berstandar ASEAN. STP Bogor salah satu yang sudah memiliki standar ASEAN tersebut. Masih ada beberapa LSP yang belum memiliki standar ASEAN atau belum mengupgrade para penguji mereka dengan standar-standar ASEAN. Ya, berikut struktur organisasi dari LSP STP Bogor. Yang dari atas itu ada Dewan Pengarah 1 dan Dewan Pengarah 2. Dewan Pengarah 1-nya Ibu Suruni Denitri, Dewan Pengarah 2-nya Ibu Melia Genetika. Di bawahnya ada ketua dari LSP STP Bogor, saya sendiri, Rahmat Hidayat Nurman. Dan kita memiliki 5 manajer. Dari samping kanan mungkin ada Bapak Usman sebagai
manajemen mutu, ada Ibu Zulfa sebagai manajer keuangan, ada Ibu Danik sebagai manajer sertifikasi, ada Bapak Aryon sebagai manajer administrasi, dan ada Ibu Dina Haryani sebagai manajer komite skema. Dan kita juga memiliki administrasi yaitu Mbak Kathleen Aldora. Nah, buat apa uji kompetensi? Itu mungkin salah satu pertanyaan yang ada di teman-teman semua. Buat apa sih kita harus diuji kompetensi kita gitu kan? Saya menjabarkan ada beberapa manfaat dari uji kompetensi, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi STP Bogor. Yang pertama adalah mengenai kualitas mahasiswa. Ya. Dengan adanya uji kompetensi, kualitas mahasiswa tentunya akan ada standarnya, ada patokannya, sehingga STP Bogor harus memiliki mahasiswa-mahasiswa dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi itu juga positif bagi mahasiswa, mereka lebih memahami, lebih mengerti, lebih menyadari bahwa mereka sudah di level tersebut. Dengan adanya uji kompetensi. Manfaat yang kedua adalah kesempatan kerja. Ya, industri-industri lebih menyukai calon karyawan yang telah kompeten. Ya, saya sering ngasih contoh mengenai hotel. Hotel biasanya memiliki satu kegiatan yaitu sertifikasi bintang, di mana salah satu persyaratannya adalah memiliki karyawan yang kompeten dengan jumlah 50% plus 1 misalnya. Nah, dari sana hotel tersebut mungkin akan lebih mencari karyawan-karyawan atau calon karyawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi daripada merekrut karyawan yang belum memiliki sertifikat kompetensi. Karena apa? Ujung-ujungnya ke kos. Karena kalau misalkan belum memiliki sertifikat kompetensi, maka hotel tersebut mau nggak mau akan mengikut sertakan karyawannya mengikuti uji kompetensi, dan itu tentunya akan ada biaya. Tapi kalau misalkan calon karyawannya sudah memiliki sertifikat kompetensi, tentunya hotel tidak perlu mengikut sertakan lagi. Gitu. Jadi dalam artian kesempatan kerja orang-orang yang memiliki sertifikat kompetensi lebih besar. Manfaat yang ketiga mengenai pembuktian. LSP STP Bogor walaupun di bawah Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor, LSP adalah lembaga yang independen. Ya. Kita tidak dapat diintervensi oleh lembaga induk. Jadi apa yang telah kita keluarkan, sertifikat yang telah kita keluarkan itu bersifat independen dan dari pihak ketiga. Jadi tidak ada pengaruh atau intervensi dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor. Jadi sertifikat tersebut merupakan pembuktian bahwa yang memiliki sertifikat benar-benar kompeten. Gitu. Manfaat yang keempat adalah sertifikat. Tentunya zaman sekarang mahasiswa-mahasiswi sudah saatnya memiliki sertifikat pendamping. Kalau zaman dulu mungkin hanya perlu ijazah, itu sudah cukup. Tapi untuk zaman sekarang, mahasiswa harus punya sertifikat pendamping. Contohnya selain TOEFL, ya, dan sertifikat kompetensi. Sertifikat pendamping inilah yang akan membantu juga ujung-ujungnya balik lagi ke kesempatan kerja lebih besar apabila memiliki sertifikat pendamping ini. Yang berhubungan dengan uji kompetensi juga yang perlu saya bahas adalah mengenai ASEAN Economic Community atau kalau bahasa Indonesia Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN ini merupakan salah satu program pemerintah yang ikut serta dalam ASEAN bersetuju bahwa dengan negara-negara anggota ASEAN untuk menerapkan program ini. Seperti apa programnya? Saya bisa ambil dari salah satu blog mengenai masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, saya bacakan ya. Tahun 2016 adalah tahun di mana kebijakan MEA mulai diterapkan. Jadi sudah mulai dari tahun 2016. Diterapkan oleh pemerintah negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia yang menjadi bagian dalam MEA. Artinya, tenaga kerja asing akan berseliweran di negara ini.
Begitu pula sebaliknya, pekerja Indonesia akan tersebar di beberapa negara ASEAN. Nah, jadi MEA ini secara definisi mungkin lebih ke ekonomi ya. Nantinya kita masyarakat Indonesia boleh menjual barang atau jasanya ke negara-negara ASEAN dengan lebih gampang. Begitu juga dengan negara-negara di ASEAN ke Indonesia pun lebih gampang. Jadi lebih adanya persaingan bebas gitu. Lebih dipermudah gitu. Termasuk mengenai sumber daya manusia atau pekerja. Jadi warga negara Indonesia bisa dengan mudah bekerja di Thailand, di Malaysia, di Kamboja, bahkan sebaliknya. Saya lanjut membacakan, masyarakat ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lain sebagainya, termasuk hotelier. Oleh karena itu, MEA secara langsung akan mempengaruhi kualitas tenaga ahli di Indonesia. Ya, tujuannya adalah membuat motivasi, membuat persaingan, membuat perlombaan agar kita bisa mencapai titik batasan dari skill kita. Jadi kita lebih termotivasi untuk bisa mencapai kompetensi tertentu sehingga kita bisa bekerja dimanapun. Nah itu manfaat-manfaat dari uji kompetensi. Nah, apalagi LSP STP Bogor memiliki skema yang berstandar ASEAN, tentunya ini akan memudahkan teman-teman bekerja di negara-negara ASEAN karena sertifikatnya pun telah berstandar ASEAN. Apa saja skema-skema yang Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor miliki? Kita saat ini karena masih baru dari September 2022 kita masih hanya ada 4 skema yang kita miliki dan ini masing-masing bidang dari hotel, dari perhotelan. Yang pertama dari bidang front office kita ada skema resepsionis, dari bidang housekeeping kita ada room attendant, dari bidang food and beverage service ada waiter, dan bidang food production ada commis pastry. Nah, sedikit mengenai skema ini, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai skema. Secara garis besarnya ada 2 jenis sebenarnya. Sebenarnya ada 3, cuma saya menjelaskan 2 saja. Yang pertama ada skema yang berjenis KKNI, ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Yang kedua ada okupasi, dan yang ketiga klaster. Cuma kita kesampingkan dulu klaster. Saya ingin bahas dulu mengenai KKNI dan okupasi. Perbedaan yang mendasarnya adalah mungkin saya bisa menjelaskan seperti ini. Kalau KKNI itu lebih ke bidang, ya. Nanti saya kasih contohnya. Kalau yang okupasi lebih ke jabatan. Nah, okay. Kita ambil contoh di resepsionis misalnya, di front office. Kalau yang KKNI, nama skemanya nanti adalah front office. Ya, skema KKNI front office. Kalau yang jabatan di front office apa aja? Ada resepsionis, ada telepon operator, ada bellboy, dan lain-lain. Nah, secara apa saja yang akan diuji? Untuk yang KKNI, mereka akan diuji keseluruhan. Akan diuji mengenai telepon operator, akan diuji mengenai bellboy, akan diuji mengenai resepsionis. Tapi, kalau yang okupasi, mereka lebih khusus. Yang resepsionis diuji resepsionis aja. Yang bellboy akan diuji bellboy aja gitu. Nah, jadi lebih khusus. Nah, itu sedikit perbedaannya. Nah, yang membedakan lagi adalah level. Kalau housekeeping itu ada level. Jadi ada level 2, ada level 3, level 4 sampai dengan level 10. Tapi kalau okupasi tidak ada level karena mereka jabatan. Nah, itu bedanya. Nah, untuk saat ini LSP STP Bogor memiliki 4 skema ini. Apa aja unit-unit kompetensi? Unit-unit kompetensi ini adalah unit-unit yang harus kita miliki apabila kita ingin kompeten di skema tersebut. Ya. Untuk resepsionis ada 23 unit yang harus kita kuasai yang akan ditanyakan nanti ketika uji kompetensi. Ini nanti teman-teman bisa screenshot, bisa dibaca-baca. Mungkin nanti kita akan kasih juga yang dokumen dan resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Kementerian Ketenagakerjaan. Nanti di sana lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Cuma ini gambaran besarnya. Untuk resepsionis ada 23 unit kompetensi. Dari room attendant ada 14 unit kompetensi. Dari waiters, ini yang paling banyak, ada 27 unit kompetensi.
Dan dari Komisi Pastry ada 21 unit kompetensi. Ya, nanti bisa di screenshot aja, atau nanti saya akan kasih file PDF-nya yang lebih detail. Metode ujinya ada 3, ada oral question, ada written question, dan ada observation. Ya, oral question itu lebih ke wawancara, tanya jawab, written tertulis, observation ini praktek. Ya, nanti akan ada praktek juga. Persyaratan untuk mahasiswa-mahasiswi STP Bogor ada 7, ya. Sebenarnya ada 6, tapi nomor 3 nanti itu apabila ada aja. Yang pertama transkrip nilai minimal semester 2 sampai semester 2 maksudnya, dari semester 1 sampai semester 2. Yang kedua sertifikat on the job training dari hotel. Yang ketiga referensi letter atau surat keterangan pernah bekerja. Kalau misalkan ada, boleh. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Yang keempat KTP. Yang kelima kurikulum vitae. Yang keenam pas foto. Dan yang ketujuh kartu tanda mahasiswa. Jadi itu persyaratan yang harus dilengkapi mahasiswa STP Bogor ketika mengikuti uji kompetensi ini. Nah, bagi teman-teman yang S1, mungkin 4 skema tersebut ada yang tidak tertarik, mereka ingin di bidang pariwisata lainnya, mungkin kita akan menggunakan LSP pihak ketiga yang nantinya akan menguji teman-teman untuk skema-skema lain yang selain punya kita. Kita punya tahun lalu kita menerapkan 6 skema ini kepada S1 ya. Ada tour planner, ada tour guide, ada travel consultant, ada baker, ada demi chef, dan ada chef de party. Nanti mengenai unit kompetensinya mungkin kita akan atur ulang lagi jadwal selanjutnya untuk membahas mengenai unit ini. Karena tidak ada di LSP STP Bogor, jadi nanti akan dijelaskan oleh LSP yang akan bekerjasama dengan kita. Jadi ada 6 skema ini. Apakah boleh program S1 mengambil skema yang 4 tadi yang punya LSP STP Bogor? Boleh. Gitu. Jadi bebas mau pilih yang mana, yang saya yakinnya merasa kompeten di bidangnya mana. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di sosialisasi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup. Saya akan mencoba menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nanti juga akan ada Google Form yang harus diisi teman-teman untuk menentukan skema apa yang akan dipilih ketika uji kompetensi nantinya. Termasuk dengan persyaratan-persyaratan yang harus dikumpulkan, yang harus diupload di Google Form tersebut, dan nanti di hard copy, di print hard copy, untuk dibawa ketika uji kompetensi. Baiklah, kalau gitu saya tutup sosialisasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.